Separah-parahnya Amarzoni, nggak mungkin kan dia mengedarkan narkoba menurut lo? Sampai saat ini tidak mungkin Om. Dan waktu kemarin yang Om bilang dia tolol, bener Om, dia tolol. Pada saat dia ketangkep ketiga itu emang tolol. Kenapa sih sebenarnya? Karena dia mengorbankan semuanya, karirnya dia, terus adik-adiknya, bahkan bapaknya lagi sakit. Pada saat itu kan bapak lagi sakit kanker kan, stadium 3. Nah, dia mengorbankan itu semua karena perasaan. Apa? Dia sedih, stres. Waktu itu kan pas baru selesai dari kasus yang ketiga. Yang ketiga ya? Kedua ya? Oh ya, sorry. Ketiga, Kak. Oh ya. Yang kedua. Oh ya, kedua. Saking banyaknya. Iya. Yang setelah dari kedua, memang dia ini cerita sendiri nih Om. Barusan cerita sendiri nih. Agak merinding sebetulnya aku dengar ya. Pas dia pulang itu memang pada saat di rumah itu tidak ada yang dampingin dia pertama. Maksudnya tidak ada yang menyambut lah. Waktu itu kan masih sama Kak Ibel kan. Dan di situ dia datang ke rumah yang seharusnya ada istrinya yang mendukung dan support. Ternyata tidak ada. Anak-anaknya juga tidak ada. Dan itu ini agak berat nih soalnya nih. Soalnya ini dari... Jadi biar orang tidak memandang abang lo jelek terus. Oke. Karena selama ini Bang Amar nutup-nutupin Kalau itu. tidak ada penjelasannya kan. Ya, orang menyangkanya dong. negatif mulu Om ya. Aku udah bilang itu udah saatnya diterus ngomong. Jadi barang-barang Bang Amar itu katanya ditaruh di gudang. Garasi. Di garasi. Oleh istrinya. Iya. Mantan istrinya kan mau cerai. Mau meminta Bang Amar supaya cerai kan segala macam. Dan situlah dia down. Padahal situ juga bapak juga lagi sakit. Dan ya saya bilang itu tolol karena kenapa? Karena dia larinya ke sana lagi. Gitu. Dan saya juga sih sebetulnya sebagai adik ya ada salah saya juga gitu loh. Kenapa tidak mendampingi terus kan? Pada saat itu kan lagi emang sibuk kampanye partai. Tapi kan Amar tahu ya bahwa dia tetap di TO nih habis make gitu loh maksud gue. Harusnya ya karena apa ya, dia itu bilang tadi barusan dibilang ke saya memang dia memilih untuk ditangkap lagi. Ya. Iya. Saya kenal Amar juga itu Om. Katanya karena, ngapain gue hidup lagi. Dia sudah kehilangan arah pada saat itu. Ya, dan itu maka aku bilang tolong. Tapi kan kalau ditangkap lagi tetap hidup. Iya. Iya, dia hidup di sana sampai dia mati di sana dia maunya. Makanya dia nyari masalah mulu kan di rutan itu, nyari masalah tapi bukan nyari masalah narkoba ya, tapi kayak SOP yang handphone, masukin barang apa, TV lah apa misal gitu, kayak gitu-gitu. Karena dia berpikir waktu pertama kenal dia curhat sama saya gitu, ngapain gue hidup lagi, nggak ada tujuan lagi aku, kata dia gitu. Nah jadi ya itulah. Tapi kan sekarang dia ada lu. Ya pas ketemu aku baru dia bilang hidup gue berwarna lagi. Om bisa lihat kan penampilannya Bang Amar sekarang. Tunggu. Jadi ketemu lu tuh bukan pada saat dia di dalam kan? Di dalam, tapi Agustus 2024. Jadi lu tuh mulai pacaran dia di dalam. Kenalin sama Adit. Iya. Kita bisnis tadinya berarti. Tunggu bentar. Boleh sambil minum nggak? Boleh. Ini luar biasa nih. Jadi lu ini secara apa namanya ya? Nggak pacaran nggak usah legal ya. Secara pengakuan adalah kekasihnya Amarzoni. Iya, dekat. Saat ini yang dekat sama Bang Amar ya saya. Dekat dengan kekasih beda nih. Ya kekasih lah. Pacar ya. lah. Ya, Oke, pacar. Ya berkomitmen lah ya. Berkomitmen. Ada komitmen sebagai kekasihnya Amarzoni. Dan itu terjadi pada saat Amarzoninya ada di dalam. Yes. Wow. Ya sebenarnya nggak niat untuk berkomitmen, awal kan emang rencananya bisnis ya Dit. Awal kenal tuh saya kenalnya sama Adit. Iya, gue tahu kenal bisnis kan, terus dikenalin. Lu kenapa bisa kenalin dia ke Amarzoni? Karena waktu itu Amar kita demo ide-ide gitu lah. Kan Amar kan yang ini kan. Pinter lah ya, dia pinter kalau soal ide-ide usaha tuh dia tuh oke Om. Untuk konsep-konsep usaha pada saat itu kan. Jadi aku itu ngebawa dokter ke sana itu untuk diskusi. Nah, terus kan tapi kan lu apa yang buat lu jatuh cinta sama Amarzoni? Awalnya nggak niat jatuh cinta, iba karena mendengarkan ini anak kehilangan arah banget yang seperti tadi Adit bilang kan, buat apa dia hidup gitu. Saya ketemu dia jelek Om, sumpah, rambut gondrong ya kan, badan gendut ya pokoknya seperti di gitu lah ya gitu. Tapi pas dia menceritakan apa yang
dialami gitu. Aku merasa iba awalnya, tapi ya lama-lama kan yang ngasih perasaan itu Tuhan, bukan aku yang mau gitu tadinya gitu. Cuma lama-lama ini anak sebenarnya baik gitu loh, cuman salah tempat aja menurutku dia. Yang butuh support aja gitu loh, dia butuh dikasih. And then how you claim each other, mengklaim bahwa gue pacaran sama kalian tuh gimana ceritanya? Ditembak Ditembak gitu. Nggak ada lah Siapa yang nembak? Jadi Bang Amar tuh tipe orangnya tuh tetap mau berguna di dalam sana. Pas ketemu aku nih kayak ada temen kan curhat tiap hari tuh, kerjanya ke wartel nelfon curhat gitu, teleponin aku ya kan, kita sering teleponan lah berame-rame gitu. Terus pada suatu hari tuh aku cuma cerita doang gitu, ada kejadian yang nggak enak di diri aku gitu. Gila, tadi gue salah parkir, tiba-tiba tuh orang marah-marah mau mecahin kaca segala macam, cerita biasa aja Om. Tiba-tiba besok ya Adit lihat sendiri kan, tiba-tiba besok tuh nggak tahu Amar nyuruh siapa, nyuruh orang itu untuk minta maaf ke aku. Gue bilang, ini siapa yang nyuruh? Gue bilang gitu. Ini aku yang nyuruh orang di luar, coba Om. Aku lihat nih orang lagi terpuruk kok masih berguna juga buat orang gitu. Sindikat juga dia bisa nyuruh orang di luar. Ya benar-benar itu benar kejadiannya. Itu kan di-share di grup juga kan, Dit, yang orang minta maaf. Itu. Lalu jatuh cinta. Nah, disitulah aku luluhnya gitu. Nah, gimana pacarannya dengan orang yang berada di dalam? Sebenarnya sih kita kan udah dewasa ya, udah nggak mikir pacaran gitu, ketemu untuk ya selayaknya jadi komitmen. ABG lah ya, kayak komitmen gitu loh. Kayaknya aku ngelihat dia tuh sebenarnya baik banget, orang bertanggung jawab, orang yang punya dedikasi tuh, sayang sama orang tuh tinggi banget. Gitu. Nah Dok, lu tuh dokter beauty, dokter gigi. Oke. Dok, berarti kan ketika kalian sudah punya komitmen, walaupun tidak seperti anak remaja pacaran, tapi kan komitmen itu kan lebih ke depan ya. Yes. Jadi sudah ada plan ke depan. Udah, karena barang-barangnya Bang Amar udah di rumah aku semua. Oh wow. Insyaallah abis ini mau nikah ya Kak? Amin kan, kalau Balo rencananya bebas 2026. Tapi kan ternyata Allah berkehendak lain kan. Ya, tapi kan belum selesai dong. Kan maksudnya kita nggak bisa bicara Allah berkehendak lain. Ini belum selesai nih kasus ini ya kan. Bisa aja dia bebas ya, bebas amin. dong. Amin dong. Kalau ini bebas dia Juli, bebasnya antara Juli dan Agustus. Jadi mundur. Iya, aku udah ngitung itunya. Nggak jadi Januari. Nggak jadi, karena kan nggak dapat remisi itu liter F yang. Ya tapi kan kalau misalnya ini terbukti ada hal-hal yang berbeda, ada permainan-permainan, mungkin bisa ada kelingan. Amin. Iya bisa. Lain, kan? Mudah-mudahan amin. Nah berarti sekarang perjuangannya sampai mana nih? Mungkin sorry nih gue mau nanya nih, yang lebih berjuang adiknya apa pacarnya? Dua-duanya. Kalau adik yang itu gini kan, kalau laki beda ya Om, dia tuh emang beda lah sama perempuan, lebih nggak peka ya, wajar. Satu, dia juga kan udah banyak kontrak-kontrak gitu, jadi tapi tiap hari Adit tuh selalu update gimana kah Bang Amar, gitu. Kalau ada sesuatu yang harus dipecahkan bersama, kita pecahkan bersama gitu. Kalau butuh kan aku juga belum resmi kan, jadi susah untuk mengurus surat-surat apa. Oh iya, lu belum punya hak apapun ya, karena bukan keluarga juga. Jadi kalau misalkan kayak Dit nanti harus pindah tanda tangan lo, udah cepet anggap oke Kak gitu. Jadi kita komunikasinya gitulah pasti.